split. Kali ini saya mau cerita. Jadi kurang lebih 3 minggu yang lalu saya kena sakit tipes. Mungkin karena kecapean dan juga pola makan lagi berantakan karena saking sibuknya kerja. Otomatis saya nggak boleh olahraga, apalagi latihan split. Saya cuma bisa makan, tidur, istirahat. Tapi selama 3 minggu istirahat itu saya merasakan banget bahwa badan saya jadi kaku, apalagi bagian kaki. Saya udah kebayang, wah ini kelenturan saya pasti berkurang. Karena ini saya vakum latihan, udah gitu nggak gerak. Nggak banyak gerak maksudnya karena tidur terus, gitu, makan terus. Pasti ini ngaruh banget ke kelenturan. Tapi udah, saya pasrah aja. Tapi saya mau coba nanti setelah sembuh, saya pengen latihan split lagi. Dan saya pengen tahu hasilnya kayak gimana. Nah, saat video ini dibuat saat ini saya masih dalam masa pemulihan. Saya masih belum boleh untuk latihan yang capek. Intinya saya nggak boleh terlalu capek dulu. Dan saya mikir akhirnya, gimana nih latihan saya? Saya split harus pemanasan dulu. Tapi saya nggak boleh terlalu capek. Akhirnya saya coba ingat-ingat lagi. Dulu ternyata saya pernah ikut latihan yoga beberapa kali. Selama latihan yoga itu, saya belum pernah menemukan kita berlatih dengan pemanasan dulu. Jadi instruktur yoganya tuh nggak pernah sama sekali, ayo kita pemanasan dulu biar badannya lebih hangat dan siap untuk latihan stretching. Enggak, tapi justru yoga itu langsung masuk ke stretching. Cuman dilakukan secara perlahan dan penuh penghayatan sehingga kita tidak asal stretching. Mengingat prinsip ini, saya pun jadi terinspirasi. Oke, karena saya belum boleh terlalu capek, saya bisa latihan split tanpa pemanasan. Dalam arti, bukan langsung split ya, tapi saya bisa melakukan latihan-latihan pembukaan menuju split. Tapi saya nggak harus pemanasan yang berkeringat dulu. Nah, akhirnya saya coba dulu untuk latihan split tengah dulu. Karena itu split favorit saya dan yang paling memungkinkan saat ini untuk latihan adalah split tengah dulu. Lalu saya coba melakukan latihan pembukaannya cuma 2 saja. Yang pertama deep squat, kayak gini. Saya lakukan secara perlahan sampai otot-otot tuh berasa meregang. Kemudian yang kedua saya lakukan cossack squat kayak gini. Itu juga secara pelan-pelan dan penuh penghayatan. Tidak ada pemaksaan sama sekali di situ. Nah, setelah itu saya langsung masuk ke latihan splitnya. Ini bukan pemanasan ya, karena yang namanya pemanasan itu badan kita harus jadi hangat, suhu tubuh naik, jantung berdetak lebih kencang. Kemudian kita juga biasanya berkeringat. Tapi berhubung saya belum boleh terlalu capek, maka saya hanya melakukan stretching awal saja untuk menuju split tengah. Nah, hasilnya pada hari pertama saya masih kesulitan untuk melakukan split. Saya nggak bisa melakukan full split. Jadi hasilnya tuh cuman kayak gini. Kelihatan sekali sini kelenturan saya berkurang. Tapi saya tetap berusaha untuk relax dan tidak memaksakan kaki saya harus langsung bisa full split. Nah, pada hari kedua saya coba lagi juga kurang lebih kayak gini posisinya. Jadi saya juga belum bisa mencapai full split. Tapi saya tetap tidak memaksakan. Saya hanya fokus pada relaksasi, pernafasan, dan penghayatan tubuh yang sedang melakukan latihan peregangan. Kemudian hari ini pada saat pembuatan video ini, saya belum bisa benar-benar mencapai full split, tapi udah lumayan progresnya. Anda bisa lihat hasilnya kayak gini. Ini belum mencapai full split, tapi sudah lumayan bagus. Nah, jadi intinya apa? Ketika kita tidak berlatih split lagi, apalagi gara-gara sakit seperti ini, kelenturan kita bisa berkurang. Bisa banget berkurang. Dan ini pengalaman saya kembali kehilangan kelenturan gara-gara sakit. Kalau saya nggak latihannya tuh karena sibuk kerja, itu masih mending. Biasanya berkurangnya kelenturannya juga nggak terlalu jauh karena kita aktif sehari-hari gerak, kita bergerak. Ini lain ceritanya saya tidur terus karena sakit tipes. Akibatnya kelenturan banyak berkurang. Tapi ternyata dengan latihan yang hanya berfokus pada relaksasi saja, saya bisa hampir mencapai full split lagi. Dengan pencapaian seperti ini bikin saya optimis lagi bahwa oh memang kelenturan ini akan berkurang ketika kita sakit, apalagi dalam jangka waktu lama. Tapi ini bisa dilatih lagi.
Dan saya yakin ini paling enggak cuman semingguan saya bisa mencapai full split lagi. Jadi buat Anda yang sudah lama nggak latihan split, kemudian baru mau mulai latihan lagi, jangan khawatir, Anda pasti bisa. Apalagi kalau Anda pernah bisa split, kemudian udah bertahun-tahun nggak latihan, dan Anda sudah memasuki usia 40 atau 50, insya Allah Anda masih bisa latihan split. Kalau pernah bisa, insya Allah masih bisa lagi selama nggak ada masalah di ototnya, akibat masalah persendian misalnya, atau Anda punya masalah cedera. Oke, demikian aja sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat latihan split.